Oke, selamat pagi anak-anak. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan sehat ya anak-anak ya. Yang penting kalian jaga kesehatan, jaga pola makan, istirahat kalian dijaga juga. Kemudian patuhi protokol kesehatan anak-anak ya. Selalu pakai masker dan selalu cuci tangan dan selalu bawa hand sanitizer seperti itu anak-anak. Anak-anakku sekalian, materi hari ini adalah gaya Lorentz. Sebenarnya ini adalah lanjutan dari materi kita, yaitu bab medan magnet. Namun pokok bahasanya adalah gaya Lorentz. Di sini ada gaya Lorentz part 1, bagian 1 anak-anak ya, karena materi gaya Lorentz ini sangat luas. Nah, di sini sebelum saya lanjutkan, yang pertama saya akan menjelaskan dulu tujuan pembelajaran kita untuk hari ini, yaitu pertama kalian nanti dapat menjelaskan definisi gaya Lorentz dulu ya. Harus tahu apa itu definisi dari gaya Lorentz. Lalu kemudian yang kedua, nanti kalian dapat menentukan besar ya, atau nilai dan arah ya. Nilai dan arah. Karena nanti kita harus tahu bagaimana cara menghitung besar gaya Lorentz. Sekaligus juga harus pintar-pintar menentukan arah ya, karena yang agak sulit nanti biasanya di arah gaya Lorentz-nya. Oleh karena itu, tolong benar-benar disimak baik-baik, jangan sampai kalian itu tidak paham tentang ini anak-anak ya. Baik, yang pertama kita mulai dulu, yaitu adalah definisi gaya Lorentz anak-anak ya. Apa sih definisi gaya Lorentz itu? Gaya Lorentz adalah gaya yang timbul karena adanya arus listrik dalam medan magnet. Ingat, ada gaya, dia itu gayanya timbul karena adanya arus listrik di dalam medan magnet. Jadi arus listrik itu melewati medan magnet sehingga muncullah gaya Lorentz seperti itu ya. Nah, kenapa kok disebut gaya Lorentz? Siapa yang menemukan Lorentz? Apakah Mama Lorentz? Apakah ini? Bukan tentunya anak-anak ya. Saya yakin kalian kenal ini. Bukan ini anak-anak ya. Yang disebut dengan Lorentz bukan berarti yang menemukan Mama Lorentz ataupun Lorenzo seperti itu. Bukan. Namun yang kita maksud adalah Lorentz yang kita maksud yaitu adalah fisikawan dari luar, yaitu namanya adalah Hendrik Antoon Lorentz. Nah, inilah yang menemukan gejala gaya Lorentz seperti itu ya. Baiklah anak-anak, apa saja yang ditemukan oleh Hendrik Antoon Lorentz seperti itu? Kita lihat di sini. Nah, kita lihat percobaan yang dilakukan. Ini menunjukkan adanya gaya Lorentz pada kawat berarus listrik dalam medan magnet. Hati-hati. Di sini saya punya dua magnet ya. Ini adalah magnet selatan, ini adalah utara. Kemudian ini ada kawat ya berarus listrik ya, berada di antaranya ini sana ya. Ini yang pertama belum ada arus listriknya anak-anak ya, belum dialiri arus listrik sehingga kawatnya tidak ada gejala apa-apa. Namun ketika dialiri arus listrik, ini kan seharusnya ini nanti kan lurus seperti itu ya, kawatnya lurus ya. Karena dialiri arus listrik ternyata ya arus listriknya ini menuju ke kita, arahnya menuju ke pembaca. Nih mananya. Ternyata kawat yang aslinya lurus, ternyata dia menyimpang atau melengkung ke bawah anak-anak. Arus listriknya, ingat, arus listriknya menuju ke kita, menuju ke pembaca. Nah, ini arus listriknya. Ternyata dia melengkung. Ini yang ditemukan Lorentz ya. Kemudian dicoba lagi sama Lorentz, bagaimana kalau arusnya kita balik? Nah, kita lihat. Arusnya dibalik. Sekarang arusnya arahnya menjauhi pembaca. Ya, menjauhi kita. Nah, ini arah arus dibuat berbeda dari sebelumnya. Ternyata kawat yang dialiri arus listrik tadi malah menyimpang ke atas, melengkung ke atas. Ada apa ini? Nah, inilah yang disebut dengan gaya Lorentz anak-anak ya. Nah, lalu bagaimana cara menentukan arah gaya Lorentz itu? Kok bisa menyimpang ke atas, menyimpang ke bawah? Perhatikan kaidah tangan kanan. Sehingga kalau minggu kemarin ada kaidah tangan kanan untuk menentukan medan magnet ya, maka sekarang juga ada kaidah tangan kanan tambahan
yaitu untuk menentukan arah gaya Loren. Ada dua model anak-anak yang sebenarnya sama saja. Ini ya, kaidah tangan kanan 1, kaidah tangan kanan 2. Menggunakan ini boleh, ini juga boleh. Tapi tapi kalian usahakan menggunakan yang kaidah tangan kanan 2 anak-anak ya, karena mudah. Karena kalian tinggal buka tangan kanan kalian, ibu jarinya jangan ditempelkan ke 4 jari ya, dibuka lebar. Sehingga B, medan magnet ini 4 jarinya ini adalah arah medan magnet. Kemudian ibu jari tadi yang tidak menempel ini ya, dibuka lebar-lebar ibu jari, itu adalah I, arus listrik. Kemudian telapak tangan kalian itu, di telapak tangannya itu ada F. Nah, jadi F-nya itu di atas arahnya ke telapak tangan ke atas. Pakai ini aja nah ya, jangan pakai ini. Kalau ini nanti kalian diputer-puter malah tambah bingung nanti ya. Ini agak bingung, jadi usahakan pakai yang ini. Oke ya, kita lihat apakah terbukti tadi. Kita lihat tadi, nah yang barusan yang melengkung ke atas, medan magnet anak-anak, kalau ada magnet utara ini selatan, arah medan magnet itu dari kutub selatan magnet ke selatan magnet. Jadi ini panah kuning ini adalah arah B, arah medan magnet. Sehingga kalau menggunakan kaidah tangan kanan, B-nya ke arah kiri. Nah ini B-nya ke arah kiri. Arusnya menjauhi kita, berarti arusnya menjauhi kita, ini ke sana dia. Nah ini ternyata apa? Telapak tangan kita F-nya ke atas, sehingga di sini dia melengkungnya ke atas, seolah-olah dia ketarik ke atas ya. Nah seperti itu. Oke, jadi tolong diingat-ingat baik-baik, terutama di kaidah tangan kanan ya. Biasanya saya tidak menganjurkan kalian hanya menghafalkan rumus saja, tidak memahami rumus, tapi saya meminta kalian juga semuanya ya, kalian harus memahami bagaimana cara menentukan arahnya. Itu yang penting anak-anak ya, kalau masalah rumus ke nomor sekian. Baik, nah lalu bagaimana cara menghitung besarnya? Kalau tadi saya tekankan di arah, sekarang bagaimana cara menghitung nilainya, besarnya de Loren? Oke, baik. Nah, kita perhatikan ya nak ya. Kita perhatikan dulu ya untuk menghitung nilainya. Bagaimana menghitung besarnya gaya Loren? Oke, kita lihat di sini. Ini adalah arus listrik anak-anak ya. Itu B-nya, coba praktikkan. B-nya itu menjauhi kita, berarti 4 jarinya kalian menjauhi kalian. Jadi atau 4 jarinya menjauhi kalian, arahnya masuk ke bidang gambar, masuk ke monitor, 4 jarinya. Ibu jarinya ke arah kanan kan anak? Ini I-nya kan ke kanan anak-anak ya. Ini I-nya ke kanan, ibu jarinya ke kanan. 4 jarinya itu masuk ke monitor, arahnya ke monitor. Lalu kita lihat telapak tangan kalian pastinya kemana? Pastinya ke atas. Nah seperti itu ya. Itulah untuk menentukan gaya Loren. Nah kalau I dan B dan magnet nih, kalau I dan B membentuk sudut anak-anak ya, kalau membentuk sudut, kalau 90 sin 90 gampang ya, sin 90 kan 1. Tapi kalau selain 90, maka kalian harus hati-hati di sini sudutnya berapa yang dibentuk. F sama dengan B kali I kali L sin theta. F itu namanya gaya Loren anak-anak Newton, B-nya itu besar medan magnet, satuannya Tesla, I itu arus listrik, kemudian theta sudut antara B dan I, L itu adalah panjang kawat anak-anak ya. Jadi L itu adalah panjang kawat yang dipengaruhi medan magnet, seperti itu ya. Kita lihat anak-anak. Nah, jangan buat contoh ya, hati-hati di sini. Sebuah kawat dialiri arus listrik 2 ampere, arahnya ke Z positif, melewati medan magnet 20 Tesla, arah ke Y positif. Jika panjang kawatnya 1 meter ya, jadi panjang kawat yang dipengaruhi medan magnet tentunya, hitunglah besar dan arah. Ada 2 pertanyaannya, besar dan arah. Jadi tidak hanya hafal rumus saja, tapi arah harus kalian kuasai anak-anak.
Nah, perhatikan. Nah, mintanya soal seperti ini ya. Nah, ini X, ini Y, ini Z. Hati-hati, ini adalah 3 dimensi atau dimensi ruang anak-anak ya. Nah, yang ke kanan katanya yang arahnya Y positif itu adalah medan magnet ya. Kemudian yang Z positif adalah I. Sehingga di sini adalah B-nya katanya di soal. Kemudian yang arah ke sana itu adalah Ingat 3 dimensi. Jadi kalau X positif ini bukan miring anak-anak ya. Ini bukan miring. Kalau 3 dimensi, kalau seperti ini, yang X positif itu artinya menuju pembaca. Kalau X negatif kemana arahnya? Kalau X negatif arahnya menjauhi pembaca, ke sana ya. Menjauhi pembaca. Kalau Z positif itu ke atas, kalau Z negatif anak-anak ke bawah. Kalau Y positif ke kanan, berarti kalau Y negatif itu ke kiri gitu ya. Tetapi yang negatif-negatif biasanya tidak digambarkan di dalam soal. Jadi yang biasanya digambarkan yang plus semuanya. Tapi kalian hati-hati, nanti bisa muncul negatif juga, tergantung nanti soalnya. Saya ulang, terutama yang ini, biasanya anak-anak ini bingung. Positifnya arahnya kemana Pak? Kemana ini arahnya? Ini bukan miring, tapi X positif itu menuju ke pembaca, berarti nabrak kita. Arahnya menuju ke kita, ya. Kalau X negatif itu jauh menjauhi kita, panahnya menjauhi kita, seperti itu. Tolong dipahami baik-baik, terutama arah yang dimensi ruang seperti ini ya. Oke, kita lihat pembahasannya, anak-anak. Diketahui I-nya 2 ampere, medan magnetnya 20 Tesla, L-nya 1 meter. F ditanyakan dan arah F-nya kemana? Kita lihat, kita jawab ya. Untuk nilainya gampang sekali. Rumusnya F, B, I, L, sin. Di soal tidak disebutkan dia membentuk sudut berapa, berarti dia dianggap sudut 90 anak-anak ya. Sehingga sin 90 itu 1. Sehingga di sini akan ketemulah 40 Newton. Sangat gampang. Makanya saya kenapa kalian ini kalau rumusnya sangat gampang, terutama untuk rumusnya Galoren ya. Tapi yang sulit itu biasanya arah. Makanya perhatikan baik-baik untuk arah ya. Saya tekankan di arah, hati-hati. Oke, kita perhatikan. Kita tetap menggunakan kaidah tangan kanan, 4 jarinya jadi 1, ibu jari pisah ya, dilebarkan. Nah, ingat, 4 jari itu B, medan magnet, ibu jari itu I, dan dari telapak tangan akan keluar F. Ingat. Yuk. Nah, perhatikan, ayo, semuanya dipraktikkan. Coba tangannya dipraktikkan, semuanya. Ayo kita lihat semuanya, masing-masing. 4 jari kalian, arahkan ke kanan, karena B-nya ke kanan. Ayo, coba praktikkan semuanya. Sudah, dipraktikkan semuanya, 4 jarinya ke kanan. Sudah, harus tahu ya, ke kanan tuh mana ya. 4 jarinya kanan, ibu jarinya kalian ke atas. Ingat, jangan, pokoknya pastikan 4 jarinya ke kanan, ibu jari ke atas. Ingat, ibu jari tidak boleh nempel ke 4 jari. Sudah dipastikan semuanya. Nah, perhatikan, telapak tangan kalian menghadap kemana? Menghadap ke monitor kan, berarti menjauhi kalian sih. Nah, ini artinya ini gambarnya X, Y, Z tadi naik ruang ya, seperti ini. Nah, ini X menuju ke kita. Kemudian ini Y positif, ini adalah Z positif. Ini ruang anak-anak ya, koordinat ruang ini, bukan miring-miring, bukan. Oke. Ya, saya ulang kembali, B-nya sudah dipastikan ke arah kanan. 4 jarinya ke arah kanan semuanya. Kemudian ibu jari tidak boleh nempel dengan 4 jari. Nah, sekarang ibu jarinya sudah menghadap ke atas. Kalian lihat telapak tangan kalian arahnya kemana? Telapak tangan kalian arahnya adalah, nah, menjauhi kita ya, atau menghadap ke monitor, atau menuju menjauhi pembaca, sehingga di situ arahnya ke X negatif anak-anak. Jadi jawabannya nanti ya di soal, kalau ada soal seperti ini, jawabannya adalah gaya Lorenz-nya 40 Newton, arahnya ke X negatif. Oke, itulah anak-anak untuk contoh soal dari saya ya. Mudah-mudahan kalian paham ya, tolong disimak baik-baik, kemudian kalau jangan di skip ya, kemudian dipahami baik-baik. Nah, sekarang gaya Lorenz pada kawat berarus listrik yang dipengaruhi oleh medan magnet dari kawat lain yang berarus listrik. Kalau yang contoh tadi itu medan magnetnya sudah ada, sekarang medan magnetnya kita cari dulu. Nah, ini ada 2 kawat.
I1 dan I2. Kita ingin tahu arah gaya Lorentz yang dialami kawat 2 ini nanti arahnya kemana. Ingat, I2 ini atau kawat 2 berada di kawasan bermedan magnet karena ada I1 di sini. Oleh karena itu kita tentukan dulu medan magnet di I1 itu arahnya kemana. Nah, hati-hati. Nah, ingat materi awal menggunakan kaidah tangan kanan ya. Ibu jari ke atas, 4 jarinya melengkung ya, sehingga di sini medan magnet di sebelah kanan itu adalah cross, menjauhi pembaca ya. Kemudian yang sebelah kiri ya, itu adalah dot ya anak-anak. Oke, tadi ini B1. Jadi di sekitar sini ada medan magnet B1. Artinya kawat 2 ini berada di dalam medan magnet B1 anak-anak. Sehingga kita fokus pada kawat 2. Perhatikan di kawat 2, ini kawat 2. Pada kawat 2 dipengaruhi medan magnet kawat 1 yaitu B1 yang arahnya menjauhi pembaca. Ya, simbolnya cross ya, silang ini ya. Cross itu menjauhi pembaca. Sehingga kawat 2 itu akan mengalami gaya Lorentz yang besarnya F2 gaya Lorentz, yaitu B-nya di kawat 2 itu gaya F2 itu gaya Lorentz kawat 2 anak-anak ya. Karena di kawat 2 ini ada medan magnet di sini, medan magnetnya adalah B1 akibat kawat 1 ya, jadi B1. Kemudian I-nya adalah arus listriknya kawat 2 kali L. Nah, kita ingat rumusnya B1 ya. Ini materi yang awal ya. Mu 0 I per 2 pi A. Nah, ini nanti kita masukkan sini. Nah, seperti ini. Sehingga kalau digabung menjadi mu 0 I1 I2 kali L per 2 pi A. Nah, ya. Jadi, gaya Lorentz-nya di kawat 2 nilainya seperti ini. Tinggal masukkan nilainya saja. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, arahnya kemana? Nah, coba cek. Ya, kita lihat di kawat 2 dipengaruhi B1. Ingat B1-nya arahnya kemana? Cross. Ayo kita buka semuanya. Gunakan kaidah tangan kanan kalian lagi. Buka yang lebar. Tangan kanannya jangan dilengkungkan. Ya, untuk menentukan arah gaya Lorentz, tangan dilebarkan, jangan dilengkung. Kemudian karena di kawat 2, kalian arahkan ke B2. Karena B1-nya cross, berarti 4 jari kalian itu masuk monitor atau masuk layar, 4 jarinya. Kemudian ibu jarinya ikut arahnya I2 anak-anak. Sudah? Saya ulang, jadi 4 jari kalian yang kanan mengarah ke monitor, arahkan ke monitor. Kemudian I2-nya ke atas, sehingga ibu jari kalian ke atas anak-anak. Lihat telapak tangan kalian kemana arahnya itu. Sudah? Kita lihat di sini. Telapak tangan kalian arahnya ke kiri. Inilah gaya Lorentz pada kawat 2 untuk arahnya. Berarti di situ arah gaya Lorentz pada kawat 2 itu anak-anak menuju ke kawat 1. Ini yang kita tanyakan adalah gaya Lorentz pada kawat 2. Lalu bagaimana gaya Lorentz pada kawat 1? Arahnya kemana? Kita gantian sekarang. Nah, kita sekarang fokus pada kawat 1 anak-anak. Pada kawat 1 ini dipengaruhi oleh medan magnet kawat 2. Ingat, kawat 1 ini berada pada kawasan medan magnet. Nah, sebentar kita lihat dulu kawat 2. Kawat 2 ini menghasilkan medan magnet yang di sebelah kanan itu ya cross, di sebelah kiri adalah dot. Nah, sehingga di kawat 1 itu dipengaruhi oleh medan magnet kawat 2, B2. Sehingga kawat 1 akan mengalami gaya Lorentz yang besarnya. Ayo kita lihat. Nah, arahnya ke kanan. Kenapa kok kanan? Coba praktekkan semuanya anak-anak. Kita fokus di kawat 1. B-nya di situ menuju pembaca. Kalau seperti ini menuju pembaca karena dia kawat 1 ini dia di kawasan dot ya. Ini dot semuanya ini. Coba cek, praktek-praktekkan tolong di tangan kalian. Coba 4 jari kalian itu menuju ke pembaca, mengarah ke kalian, menghadap ke kalian. 4 jarinya menghadap ke kalian. Kemudian I-nya karena I1 ke atas, maka ibu jari kalian ke atas anak-anak. Lihat telapak tangan kalian kemana arahnya? Ya, telapak tangan kalian mengarah ke kanan. Nah, sehingga kalau dihitung besarnya anak-anak F1 yaitu gaya Lorentz pada kawat 1, berarti B-nya yaitu B2 karena dipengaruhi oleh B2, I-nya yaitu I yang bersangkutan I1 kali L. Nah, dihitung
Seperti tadi, sehingga F1 arahnya ke kanan anak-anak menuju ke kawat 2. Artinya kalau digabung bagaimana? Tadi kawat 2 tadi arahnya ke kiri, kawat 1 arahnya ke kanan. Ini arusnya I1 ke atas, I2 ke atas. Disinilah muncul kesimpulan anak-anak ya. Tidak saya lanjutkan di bagaimana kalau arah arusnya berlawanan ya, saya langsung saja biar tidak terlalu lama. Yang penting kalian paham ini, kesimpulan ini perhatikan baik-baik. Jika arah arus ya ada 2 buah kawat dan arah arusnya searah, kalau searah ya. Kalau searah itu sama arahnya anak-anak ya. Jadi I1 dan I2 sama-sama ke atas, sama-sama ke bawah, itu namanya searah. Maka gaya Lorentz yang dihasilkan itu akan tarik-menarik ya. Jadi satunya disaring tarik-menarik gitu ya. Kemudian jika arah arusnya berlawanan arah ya, maka gaya Lorentz-nya tolak-menolak ya. Jika arah arusnya berlawanan tolak-menolak. Coba perhatikan ini tadi. Ini kita coba tadi ya. Jadi kalau ada I1 dan I2 arahnya sama, maka gaya Lorentz pada kawat 1 pasti mendekati I2. Kalau ditanyakan gaya Lorentz pada kawat 2, kalau arah arusnya sama, maka gaya Lorentz pada kawat 2 mendekati kawat 1, seperti itu. Nah, ini tarik-menarik. Maksud tarik-menarik seperti ini ya. Nah, bagaimana kalau dia arahnya berlawanan, I1 ke bawah, I2 ke atas, terserah, bolak-balik sama saja, pokoknya arahnya berlawanan. Maka kalau ditanyakan gaya Lorentz pada kawat 1 anak-anak, kawat 1 saja, tentukan gaya Lorentz, arah gaya Lorentz pada kawat 1, karena kawat 1 dipengaruhi oleh kawat 2 itu berlawanan arah arusnya, maka gaya Lorentz pada kawat 1 menjauhi kawat 2. Jadi F1-nya ke kiri. Dan sebaliknya kalau ditanyakan gaya Lorentz pada kawat 2 anak-anak, karena kawat 2 itu dipengaruhi oleh kawat 1 dan arah arusnya berbeda, maka gaya Lorentz pada kawat 2 itu menjauhi kawat 1, seperti itu ya. Maka istilah seperti inilah tolak-menolak. Mohon kesimpulan ini dipahami baik-baik. Saya ulang, kalau AI-nya 1 dan I1 dan I2-nya arahnya sama, dia tarik-menarik. Kalau I1 dan I2-nya berlawanan, dia akan tolak-menolak. Nah, mohon diingat-ingat aturan ini agar mudah menjawab semua soal nantinya. Kunci utamanya di kesimpulan ini ya, untuk model-model soal seperti ini. Agar lebih paham, kita perhatikan contoh soal ya anak-anak. Ini kita lihat, ada 3 kawat. Ada 3 buah kawat yang dialiri arus listrik masing-masing besarnya 2 ampere, 4 ampere, dan 8 ampere. Dan jaraknya ini 4 cm dan ini 2 cm. Jika L-nya 1, tentukan resultan gaya Lorentz pada kawat 2 anak-anak. Soal seperti ini jangan dianggap sulit anak-anak ya. Kalau kalian paham kesimpulan tadi, maka ini akan sangat gampang. Ini sangat mudah. Kita lihat pembahasannya. Yuk, I1-nya kita tulis 2 ampere, I2-nya 4 ampere, I3 8, L-nya 1. Nah, yuk perhatikan anak-anak. Yang ditanyakan adalah F2. Tolong perhatikan baik-baik. Ini yang paling penting. Kalau yang ditanyakan F2, maka kalian fokuslah di kawat 2 saja ya, sehingga panah-panahnya nanti keluarnya dari kawat 2 saja. Saya ulang, karena yang ditanyakan F2, maka panah dari gaya Lorentz nanti semuanya keluar dari kawat 2 saja anak-anak ya. Oke, karena yang kita ditanyakan F2 saja. Oke, kita perhatikan. Kawat 2 ini dipengaruhi kawat 1. Coba cek, I2 dan I1 arahnya sama atau tidak? I2 dan I1 arahnya sama-sama ke atas, maka gaya Lorentz-nya akan mendekati. Ingat kalau arah arusnya sama kan tarik-menarik. Berarti ini gaya Lorentz di kawat 2 akan ketarik ke sana. Nah, jadi penulisannya adalah F21 biar tidak campur anak-anak, karena ada 3 kawat ya. Jadi di sini penulisan F21 itu ada artinya ini. Gaya Lorentz pada kawat 2 akibat kawat 1. Oke, sudah. Kenapa arahnya ke kiri? Karena dia akan ketarik menuju ke kawat 1 karena arahnya
sama. Sekarang kita lihat kawat 2 dan kawat 3. Bagaimana anak-anak, arah arusnya sama atau tidak arahnya? Tidak sama. Berarti kawat 2 dan kawat 3 arah arusnya tidak sama, maka kawat 2 itu ditolak oleh kawat 3. Jadi panahnya F23 karena ditolak oleh kawat 3 ya, ke kiri. Nah, sudah jelas ya. Jadi F21 kenapa kok kiri? Karena arah arusnya sama, maka F21 ketarik ke sana. F23 kenapa kok arahnya ke kiri? Karena ditolak oleh kawat 3. 2 dan 3 berarti 2 dan 3 artinya gaya loren pada kawat 2 dipengaruhi oleh kawat 3. Nah, tinggal ngitung saja. Nah, kalau F21 berarti mu 0. Ini kan I2 dan 1, berarti I-nya I2, yang satunya I1, gitu ya. L per 2pi A. A ini jarak antara 2 dan 1, 4 cm. Dimeterkan anak-anak ya. Jadi mu 0 itu nilainya mu 0. Ingat, mu 0 itu tetapan ya. 4pi 10 min 7. I2-nya 4, I1-nya 2, L-nya 1. Per 2pi A-nya itu, karena 4 cm dimeterkan, jadi 4 kali 10 pangkat min 2. Ketika dihitung anak-anak itu nanti akan ketemu 4 kali 10 pangkat min 5. Berikutnya F23 anak-anak berarti 2 dan 3. Berarti mu 0 I2 I3 kali L per 2pi A. Nah, saya masukkan angkanya anak-anak. 4pi 10 min 7, I2-nya 4, I3-nya 8, 2pi A-nya itu jaraknya itu 2 cm. Dimeterkan jadi 2 kali 10 min 2. Nanti kalau dihitung, ini 2pi sama 2 kan 4pi hilang. Ini jadi 8 kali 4, 32. Min 2 ini pangkatnya naik ke atas jadi positif. Jadi ini pangkatnya jadi min 5. Sehingga 8 kali 4, 32, 10 min 5 Tesla. Nah, ini untuk F21 dan F23. Tapi bukan berarti selesai di sini anak-anak, karena yang ditanyakan F2. Ya. Nah, di kawat 2 itu kan ada 2 gaya loren yang arahnya sama-sama ke kiri. Nah, berhubung F21 dan F23 arahnya sama-sama ke kiri kan anak-anak ya, sama-sama ke kiri saya tadi. Ya, coba lihat lagi. Nah, F21 ke kiri, F23 ke kiri. Sehingga penyelesaiannya adalah maka gaya loren pada kawat 2 sama dengan F21 ditambah F23. Yaitu 4 kali 10 min 5 ditambah 32 kali 10 min 5. Sehingga totalnya menjadi 36 kali 10 min 5 arahnya ke kiri. Nah, jadi resultan gaya loren pada kawat 2 itu sebesar 36 10 min 5 arahnya ke kiri atau arahnya menuju ke kawat 1. Jadi nanti jawabannya seperti ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan untuk materi medan magnet bagian pertama ini ya. Jadi medan magnet gaya loren pada bagian pertama ini anak-anak. Ya, saya ulang, gaya loren pada bagian pertama ini adalah gaya loren pada kawat berarus listrik anak-anak ya. Oke, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat ya. Mudah-mudahan kalian mudah memahami dari apa yang saya jelaskan anak-anak. Oke, terima kasih anak-anak. Semoga kalian tetap bersemangat ya. Kalau ada kesulitan dan ada pertanyaan, silahkan kalian bisa kalian isi di kolom komentar. Ya, kalau penjelasan saya kurang jelas atau penjelasan saya terlalu cepat, mohon beri saran kepada saya ya dan masukan. Terima kasih semuanya. Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat selalu ya dan selalu tetap bersemangat. Terima kasih, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya.